di samping aku juga di samping aku juga gabung nih dengan roommate kita malam ini tuh, aku juga lagi Zoom di workspace di laptopku guys. Makanya aku sekarang pakai HP gitu. Nanti kalau aku udah pindah ke laptop, aku on kamera. Tenang aja. Akan kutunjukkan kecantikanku yang paripurna. Hmm. My God. Apalah ini aku. Ya, aku nggak mau on cam sendiri, Tami. Udah ada berapa peserta? Sekarang kita ada 9 nih, Kak. Bentar Oke, ya. oke. Ya udah aku nyalain deh kamera, mana kamera. Hairunisa dari mana nih? Ada yang dari Aceh kah? Wah, ada nggak nih? Hmm. Dari Solo, Gorontalo, Ada Semarang. nih Solo nih. Angkat tangan dong, Kakak Solo. Kak Balkis dan kakak-kakak yang lain, saya izin offline karena HP saya kentang banget. Nih, kalau kalau nggak diizinin gimana ya, Kak? Nanti kita ganti wortel ya, sabar ya. Oke. Baik, Kak. HP-nya minta makan nggak tuh? Apalagi lagi sibuk apa nih, Kak, malam ini? Ada tanggungan lain? Oh, malam ini kan sebenarnya aku kuliahnya offline ya, tapi ternyata dijadiin online gitu loh. Terus aku kayak, ya mau gak mau kan aku masuk kan. Ini Jadi ini lagi jadilah sambil aku kuliah ya berarti nih. iya menghadap dua gini. Nah kalau siang tadi itu aku ngerapihin bab dua aku udah selesai tuh bab dua selesai. Tinggal masuk ke bab tiga. My God, kok bisa sih multi gitu? Sebenarnya kok agak gimana gitu guys. Jadi wah itu kayaknya ada dia udah gabung nih. Hmm, iya nih. Hadit Hadit kalau kameranya nggak on minimal suaranya on kali ya. Oh, ini boleh dong. Ayo kita sapa lagi Kak Hadit kali ya. Kak Hadit. Halo Kak. Ah, ini Hmm, suara-suara kita konselor nih guys. Kalian kalau mau konsultasi nih sama Hadit nanti boleh kontak aku. hmm. Kontaknya lewat mana ini Kak? Nanti bisa lewat Zoom, lewat WA, bebas. Tapi yang jelas, apa kalau kalian butuh sudut pandang cowok gitu kan ada beberapa gitu. Mau discuss, mau konsultasi gitu.
Nih pakarnya dia nih langganannya banyak men. Pendengar cowok. Padahal kan katanya cowok tidak bercerita, tapi mendengarkan ya kehadiran. Hadit, cowok tidak bercerita, apakah benar? Mana nih kehadirannya hilang lagi nih? Gimana Nggak Kak? tahu. Gimana? Gimana? Tadi katanya cowok tidak bercerita, kata Mitalina, tapi jadi pendengar. Apakah benar cowok itu tidak bercerita? Sebenarnya dua-duanya sih Kak. Bukan dua-duanya juga sih. Lebih tepatnya ya cowok juga bisa bercerita kok aslinya. Iya Hmm. kan? Ya masa cowok gak boleh cerita? Iya Budaya apa sih. itu? Sejak kapan itu? Stigma stigma macam apa itu? Aduh. Tapi Cowok jarang gitu nggak sih? dibilang jarang ya Kak ya? Iya sih. Iya sih. Kebanyakan yang kita lihat memang banyak begitu ya. Karena Tapi dia yang nggak punya tempat bercerita, nggak sih? Iya lagi. Hmm. Kalau kita lihat Kalau fenomena, iya ya. Kalau kita kebanyakan fenomena, tapi aslinya juga sebenarnya cowok tuh ada juga kok cerita-ceritanya. Mungkin sesama mereka juga ada. Biasanya kadang ada juga loh orang tuh ceritanya pakai ya udah tersirat tersirat gitu lah. Kalau aku Gimana ya, nih? setidaknya kalau aku bisa dibilang ada sih tipikal teman-temanku yang berani untuk cerita, ada yang tipikalnya lebih banyak mendem sendiri gitu sih. Tergantung situasi sih sebenarnya menurutku mah. Emang tergantung orangnya aja juga kok. hmm, Eh, Hadit sudah menangani berapa ratus klien, Kak? well, Waduh, kalau dihitung berapa ya? Gak kehitung sih, tapi sejauh ini alhamdulillah kalau tiap bulan tuh lebih kurang ya 25 ke atas lah biasanya ya. Menarik ya. hari Sabtu nyampe kali ya. Vitalina mungkin nanti segera inovasi untuk membuka eh, ini ya, ruang bercerita dan lain-lain. Kalau untuk Boleh, boleh. psikolog, Nanti aku ada coba deh ya. psikolog. Psikolog yang akan bekerja di perusahaanku. Boleh, Terus boleh kalau nanti. misalnya kita bikin ruang lagi, mungkin bisa aku undang tanpa, ya aku usahain tanpa harus bayar. Cuman mungkin nggak lama-lama ya, paling 30 menit gitu. Hmm, hmm. Kapan lagi ngegocek psikolog? Kan ini sebuah kesempatan yang amat sangat sayang untuk dilewatkan. Oke. Betul. Daripada kamu nanti kan capek-capek habis kuliah cari kerja, mending buka lapangan kerja. Hadit, Hadit nganggur ya, Dit? Nganggur tapi kliennya masuk terus gitu ya. Masya Allah. Dan sambil nunggu Kak Nadia sampai ya. BTW, teman-teman Iya. yang lain gimana nih Sebentar ya, tunggu sampai di kabarnya? pos dulu. Oke, Nadia, hati-hati. Awas nabrak angin. Halo, Kalau nggak nabrak angin halo, gimana ya? halo Balkis, halo Mita. Halo Kak Rahel. Gimana kabarnya Kak Rahel? Alhamdulillah kabar aku baik. Eh, Kak Rahel on cam dong, nggak mau nemenin kita-kita nih yang on cam. Enggak, maaf ya, aku soalnya lagi nggak pakai kerudung. Hmm. Kak Rahel lagi di mana nih? Di rumah aja? Aku hamilon, tahu nggak sih? Gimana Kak? Aku hamilon. Aku lagi hamilon di rumah. Malam ini aku di rumah sendiri. Well, tapi Agak seru dong. agak creepy Nggak creepy tahu ya. Ada yang gimana seru, gitu. ada yang Iya, kesepian. agak creepy creepy gimana gitu, agak menyeramkan gimana gitu. Makanya kalau itu kita temenin bareng Kak. Agak creepy creepy gimana gitu, agak menyeramkan di rumah sendirian. Kalau Kita pagi mah temenin nggak Kak. apa-apa. Kalau pagi, tapi kalau malam, buset. Kamu nemenin aku ya.
Iya, makanya berarti Kak Rahel harus ikut sampai akhir nih biar ada temennya. Iya, oke, siap. Emang dari tadi kalian udah bahas apa aja? What have you Belum, discussed? belum kok Kak, kita masih ngobrol santai-santai aja. Oh, ya udah. Hmm. Halo Zahira, Zahira gimana kabarnya? Dan nih Zahiranya, Amin. Halo Kak, Alhamdulillah Kak baik. Zahira lagi ngapain nih? Udah selesai UASnya? Aku Masya Allah. tinggal besok Kak online. Oh masih, terakhir ya besok. Iya, Oke, semoga dimudahkan ya. Sama kok aku juga masih besok. amin. Semangat Kak kita. Hai, Tami. Hai, Mit. Halo, Tam. Jujur deh aku sendat-sendat. Akhirnya nongol. Hai, Gimana, Tam? Kak. Malah Lemes kabar banget. juga. Jujur, drain banget energinya. Aku nyimak-nyimak aja ya. Oke. Karena, karena dia kalau udah sampai, kabar-kabar ya. Ih, Amalia. Aku mau sapa Amalia dulu deh. Kayaknya belum kedengeran ya tadi. Amalia. Amel ya ini ya? Mana nih Amel? Hai Mita, Amel beneran. Amel nggak on cam. aku izin off ya, off cam. Lagi belajar UAS besok Masya di Allah. lantai 3 matkul soalnya. Tolong jangan diingatkan. Halo, Alhamdulillah. Oh ya, aku mau nanya dong, ini kalian dari kampus mana aja? Nadia, Zahira sama Mitalina dari kampus mana aja? Wah, dari kampus mana ya? Ini yang disebutin kebetulan satu kampus semua ternyata ya, Kak. Itu dari Undip, Kak. Jurusan apa, Mita? Spill nggak ya? Tebak Kak, tebak kita jurusan apa Kak? Amalia itu jurusannya akuntansi, bukan? Kak, jauh banget Kak, bukan akuntansi. Kasih kata kunci dong. Kata kuncinya itu belajar masa lalu untuk membangun masa depan. Udah itu. Psikolog. Clue Psikolog dong, ya? Mit, clue. Apa Mit? Clue-nya? Itu tadi udah, depannya S. Oke, udah ya. Karena narasumber kita udah lengkap nih kayaknya. Kabar dia aman, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Mana dia? ya Allah. Gimana kabarnya, Kak? Baru banget nyampe ini ya? Iya, nggak apa-apa. Hi. Tapi nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa nggak? Bentar. Aman, Kak, aman. Ya Allah. Nadia baru datang, suruh stand Pulang. up. Kok ngeri ya? Halo. Tadi mulai jam berapa? Jam 8 Udah biji selesai, tadi kita kita. udah bubar, Nadia. Pulang. Ya Allah. Absen. Ah, Kabar Kis, on cam lagi gak nih? Oke, halo. Kak Hadit beneran nggak on cam ini? Kebetulan pas banget mati lampu, Wujud. guys. Gue. Sumpah, mati Ini lampu. aja gak sih? On cam pun gelap banget ini. Serius. Wow. Oh iya ya. Ini ya di record ke YouTube Iya ya. betul. Iya lagi. Aman, bagian yang nggak baiknya dipotong. Iya.
Nah, jadi karena sudah menunjukkan pukul 8:30, mungkin bisa kita mulai ya, aman. Semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk Kak Balkis, Kak Nadia, Kak Adit, ataupun semua teman-teman yang ada pada malam hari ini udah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan kecil ini. Yang harapannya semoga nanti bisa menjadi ruang refleksi bersama ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, aku Mita, yang malam ini akan menemani teman-teman semua sama narasumber kece kita. Di sini ada 3, mungkin teman-teman udah setuju juga tadi. Pertama ada Kak Balkis, Kak Nadia, dan Kak Hadi. Di sesi malam ini mungkin kita akan sharing-sharing santai aja, utamanya tentang kemarin hari apa teman-teman? Produk. Hmm, Oh, yang kemarin. Oh, Hari kemarin. Ibu ya. Hari Ibu. Hari Ibu. 22 September Hari Ibu yang apakah itu menjadi momen spesial 1 tahun sekali? Tapi parah nggak sih kalau itu jadi momen 1 tahun sekali? Padahal ibu benar setiap hari bersama kita. Hmm. Jadi di sesi malam hari ini di Dropbox Show ya. Jadi kita akan bersama-sama di sesi awal kita akan sharing selama 30 menit insya Allah aman ya teman-teman. Tentang gimana sih kita seharusnya sebagai anak atau nanti ketika kita menjadi ibu tentunya akan menghadapi banyak tantangan. Bahkan untuk melewati proses peralihan itu pasti kita akan menghadapi liku-liku yang sangat beragam ya teman-teman. Ya, untuk membuka ini mungkin kita mulai dari pertanyaan yang sangat sederhana, tapi itu mungkin bisa memiliki makna yang berbeda-beda ya. Mungkin aku mau tanya ke Kak Balgis dulu atau siapapun mungkin yang menjawab, sebenarnya apa sih arti ibu di dalam kehidupan kita ini? Tahu dari karena dia misalnya Kak, ketika kita mendengar kata ibu, apa sih yang muncul di benak kita, perasaan yang hadir gitu? Hmm. Oh, aku dulu nih. Oke. Halo semuanya. Sebelumnya, ini izin masuk dulu ya. Aku, sebenarnya aku mau minta maaf juga. Eh, Ternyata baru mulai ya. Ya udah. Oke. Sebelumnya selamat Hari Ibu semuanya dan kembali lagi saya alhamdulillah diajak lagi kenalin aku Nadia Audi Dewi menjawab tadi dari Kak Mita ya. Arti ibu ya. Kalau bagiku sih ini pulang ke rumah, pulang ke rumah, lihat kembali diri sendiri itu dari mana asalnya juga. Jadi kayak refleksi gitu loh. Jadi reflect. Mungkin dari aku, dari yang lain ditambahin. Oke. Kalau dari Kak Balkis gimana nih Kak? Kira ada pandangan baru dari Kak Balkis tentang ibu? Beliau menghilang dari lane, Kak, Kamita. Tuh, Wow. kelihatan tuh. Nah, Kak, muncul. Anda dari tadi 2 kali dimention. Tolong ya. Sebentar guys, aku lagi absen. oke. Tadi dulu boleh kali ya Kak Adit. Waduh, langsung ke aku ini. Waduh, Ini dong. sebagai Tadi seorang kita pria ada dari mungkin yang cewek. dia mungkin yang lain kalau ada yang mau tambahin ya. Tapi kalau dari aku mungkin izin ya guys. Sebelumnya aku juga mungkin izin perkenalan dulu. Mungkin di aku asing banget nih. Aku cuman kenalnya Kak Balkis di sini. Dan aku minta Oh maaf gila juga. nih ya Allah. Maksudnya aku jadi lupa. Iya, aku minta maaf juga untuk rekan-rekan sekalian di sini. Sebelumnya aku izin ya untuk off cam karena masih mati lampu, belum hidup. Hmm, Dan aku izin perkenalan diri. Aku Arijal Hadid. Aku biasa dipanggil Hadid. Mungkin sekarang untuk latar belakangku,
Aku seorang peer counselor di beberapa agensi dan kebetulan aku juga rekan kerja Kak Balkis juga. Temannya Kak Balkis. Jadi salam kenal untuk semuanya ya. Karena dia Kak Balkis dan teman-teman sekalian. Mungkin sedikit ya pengen aku tambahin juga nih soal pertanyaan. Apa sih makna ibu bagi seorang Hadid? Waduh, dalam sebenarnya sih guys, menurutku ya. Tapi ya sebagai seorang pria mungkin dia aku ngambilnya dari POV sebagai anak ya, dan bagaimana sosok ibu membentuk seorang Hadid tuh segininya gitu. Mungkin satu kata sih menurutku untuk mewakili kata ibu tuh gitu. Tak terganti guys, tak terganti, real. Karena ya itu tadi ya, ibu tuh kayak pernah denger gak sih guys teman-teman sekalian, kalau aku sering banget denger gitu, kalau ayah yang gak ada masih bisa bangkit gitu, tapi kalau ibu gak ada nyawa tuh berasa hilang. Ini aku gak bermaksud untuk menghilangkan sosok ayah ya, meskipun sebenarnya fenomena fatherless itu nyata guys. Tapi aku sering dengar pepatah seperti itu karena ya itu tadi ya, bahkan dalam referensi agama pun yang aku sering dengar gitu. I don't know apakah ini beneran kalau kata orang dalil magli apa enggak, tapi aku sering dengar kayak Nabi Muhammad aja tuh bilang kayak ibumu 3 kali baru ayahmu. Nah, berarti memang nilai ibu tuh wah seluar biasa itu sebenarnya guys. Mungkin dari aku gitu sih cara aku gambarin sesederhana ini. Mungkin nanti aku tambahin bintangnya di sini Kak Balkis nih. Beliau sibuk nih. Mungkin aku serahin Kak Balkis dulu deh. Iya. Sederhana tapi sebenarnya dalam banget sih ini ya. Kembali nampaknya masih absen, sudah aman. Sudah aman guys. Aku sudah mematikan salah satunya. Sekarang aku bisa fokus pada dirimu aja ya. Bercanda guys. Wow. Oh ya, kalian jangan pegang-pegang ya. Thank you Nadia udah kenalin dan mau lagi diajak collab dadakan. Eh, Random, terus juga buat rumah ngoceh, dan tim gitu kan, Mitalina dan tim yang Mitalina, ayo dong kita bikin ini gitu, guys kak gitu. Walaupun pesertanya bonus ya, ternyata memang eh, Allah kasihnya baru kita-kita aja nih yang kembali ketemu. Semoga Zoom pada malam hari ini jelas memberikan insight ya untuk kita semua, baik dari yang bakal jadi ibu, udah jadi ibu walaupun maksudnya belum menikah dan lain-lain ya. Dan pastinya juga thank you buat Hadid yang udah mau dijebak dan masuk ke sini. Dia sempat bilang, kak aku sendirian ternyata cowok gitu. It's okay, nggak apa-apa gitu. Karena aku tadi bilang sama dia, aku kalau malam hari Iqbal. Jadi ada beberapa orang yang panggil aku Iqbal. Saking kita itu kerjanya tuh di proyek-proyek yang cukup berat yang biasanya cowok-cowok aja yang ngerjain gitu. Jadi kalau tadi Mitalina tanya, apa sih arti ibu? Kalau tadi Nadia udah presentasiin, terus juga Hadid juga udah bilang tentang ibu 3 kali. Mungkin aku mau bawa referensi baru dari sudut pandang lain tentang ibu nih. Ibu itu ada yang namanya ibu, dia disebut ibu karena dia yang ngelahirin, ya kan? Ini ada hubungan darah nih teman-teman. Tapi ada juga orang yang disebut ibu, tapi dia nggak ngelahirin karena dia mendidik. Dia bisa disebut sebagai seorang ibu. Dan ada juga ibu yang apa ya? Karena dia yang mengasuh gitu, karena hidup bersama dia disebut ibu juga. Jadi ibu tuh banyak. Ada seorang ibu yang sedang menanti kehadiran buah hatinya. Kemudian ada seorang ibu yang rela meninggal atau mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan buah hatinya. Atau ada juga ibu yang
mati-matian mengasuh seorang anak meskipun ibu itu tidak anak itu tidak terlahir dari dirinya dan asuhan itu seharusnya bukan tanggung jawab jawab dia. Jadi kita perlu apresiat ibu-ibu yang ada di luar sana, yang bakal jadi ibu, yang sudah jadi ibu walaupun tidak melahirkan, yang pernah melahirkan dan sekarang merawat anak-anaknya. So, menurut aku banyak banget arti dari ibu itu sendiri. Kalau dulu aku tuh dibilangin kayak gini, kamu harus siap-siap jadi seorang ibu meskipun posisinya kamu belum menikah ataupun belum punya anak. Karena ibu itu adalah sebuah tanggung jawab, sebuah peran kayak gitu. Jadi ambillah peran itu seperti itu. Next, lanjutin lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya, Mitalina. Suaramu belum dinyalain. Oke, makasih Kak Balkis. Memang kalau kita melihat peran ibu tuh luas ya, nggak cuma yang melahirkan. Bahkan mungkin ada yang merasa ibu di tempat lain lebih berasa peran ibunya gitu ya, daripada ibu yang emang melahirkan kita, misalkan kita. Karena kalau kita melihat fenomena saat ini kayaknya banyak juga ya, ibu yang melahirkan, tapi ternyata nggak sedekat itu hubungan sama anaknya. Ternyata anaknya lebih dekat dengan ibu yang lain gitu. Terutama di sini kayaknya banyak juga nih teman-teman yang rantau jauh dari orang tua. Ya, mungkin ada yang baru merasakan jarak ya antara diri kita sama orang tua, tapi ada juga yang mungkin sebelumnya kalaupun di rumah nih ada ibu, tapi perannya nggak kerasa. Jadi ketika jauh biasa aja, ya udah nggak ada bedanya. Atau ada juga yang ketika sebelumnya nggak deket sama ibunya di rumah, ketika merantau mulai kerasa tuh betapa pentingnya peran ibu saat itu, mulai kerasa kangen. Tapi membangun kedekatan buat ibu bagi dengan ibu bagi yang sebelumnya nggak dekat itu kayaknya bukan hal yang mudah ya Kak. Kalau dari sisi kakak-kakak di sini nih, gimana sih kita menyikapi fenomena ini? Mungkin ada yang ngalamin juga. Tuh. Kalau tadi dari Kak Nadia, bisa Kak balik saja ya? Dari Kak Hadid dulu nggak sih? Atau Kak Nadia mau duluan? Boleh Kak Hadit dulu aja. Gitu duluan hadir. Kok aku? Kok aku? Aduh. Untuk fenomena seperti itu ya, waduh. Mungkin kalau dari aku ya guys ya, izin ya. Preferensiku paling banyak itu ketemuin dari klien ya. Untuk fenomena-fenomena seperti itu. Kayak kehilangan apa ya, kalau mereka bilang motherless, waduh. Banyak banget juga tuh sebenarnya teman klienku yang bermasalah. Konteksnya ke arah di mana mereka mungkin dapat perlakuan abusif dari peran orang tua mereka. Ya sebenarnya kalau dibilang peran orang tua, kedua-duanya ya, baik itu dari ayah maupun seorang ibunya. Gitu. Kalau dari aku sebenarnya untuk cara menyikapinya ya, satu sih dari kita, karena kita tahu ya, balik lagi secara individu kita tuh punya ciri karakternya masing-masing, punya ciri khas ya. Menurut psikologi kan gitu ya, penjelasan sederhananya sama-sama kita tahu. Ah, dan ya memang kalau kita bicara soal sosok manusia tuh gak ada yang sempurna. Memang banyak juga kasus-kasus di mana ibu yang mungkin kurang kompeten untuk mengasuh anaknya, atau mungkin ada juga ibu yang mungkin kena beberapa faktor kali ya, tekanan ekonomi, budaya keluarga, apalagi ya, banyak banget kalau kita bicara, panjang banget sumpah. Sehingga bisa dikatakan sebenarnya jadi sosok ibu tuh sulit banget sebenarnya, memang sesulit itu guys. Nah, mungkin kalau aku pengen coba berbicara ya, sedikit melebar, sorry kali ini sedikit melebar. Aku sering banget nemu klien, ada satu klien ini unik banget sih, ini patut untuk kita highlight ya menurutku. Mungkin bagi teman-teman yang lain setelah dengar aku ceritain ini dikit bisa kasih tanggapan juga, boleh banget. Karena jujur aku pun kadang mentok juga tuh melihat klienku ini
sedih banget hidupnya. Jadi long short story-nya guys, ya mungkin bisa dikatakan klienku ini inisialnya N, seorang remaja yang baru lulus sekolah, melanjutkan ke dunia pekerjaan langsung, dan dia itu udah jadi tulang punggung. Kalau dibilang apakah orang tuanya lengkap? Lengkap. Dia punya seorang ayah, dia juga punya seorang ibu. Untuk sekarang dia kondisinya tinggal dengan ibunya sampai sekarang. Setelah beberapa tahun pisah, sama. Dan ini yang sedikit menurutku ngeri banget ya. Ini ngeri banget menurutku. Menurutku ini ngeri banget. Kayak dia tuh korban KDRT bertahun-tahun dari kecil. Tetapi yang paling makin bikin aku aneh adalah sosok ibunya di sini. eh aku speechless sih sebenarnya kalau merangkum cerita ya. Karena ketika dia dianiaya, dia KDRT sama seorang ibunya. Bukan ibunya sih, lebih ke bapaknya. Bapaknya nih abusif parah. Kalau udah aku bilang aku bukan seorang psikolog ya guys, tapi aku nggak mau juga bilang apa ya, bilang apa diagnosis orang apa dia karakternya ini Machiavellianism atau narsisme ini segala macam itu kan gak boleh ya. Tapi kalau ngelihat dari apa ya patternnya tuh kelihatan banget kalau bapaknya ini tuh punya dark triad gitu, punya dark triad dan punya ciri karakter masuk ke dalam kategori menurutku alkoholik kalau merujuk pada DSM-5. Serius. Tuh parah banget. Dah, bayangin aja lah dengan spoiler sedikit aja tuh udah kebayang gak sih ini orang gimana gitu. Sosok bapaknya. Yang lebih parahnya lagi adalah ibunya. Ketika dia disiksa tuh ibunya cuma diem. Diem doang. Bahkan setelah kejadian dia sering disiksa itu dia digaslighting sama ibunya. Hmm, Masih banyak ternyata di luar sana anak yang mendapatkan sosok orang tua baik itu dari peran ayahnya maupun peran ibunya tuh yang tidak bisa dibilang jauh dari kata beruntung guys. Nah, menurutku ya ketika tapi aku salutnya satu sih sama si klienku ini. Dia tuh masih kayak masih nyambung loh. Kalau kita kan sering banget ya, bisa jadi kita ketemu orang-orang tuh rame banget macam-macam ya karakternya ini ke segala macam. Tapi yang bikin aku salut itu adalah dia tuh masih punya nilai moral. Kalau aku sering ketemu orang yang kayak bisa dikatakan, mohon maaf aku nggak bilang apa ya, aku nggak bermaksud untuk merendahkan mungkin kasus orang ada yang lebih berat atau tidak. Tapi banyak orang yang kulihat tuh kalau mereka lahir dari keluarga yang broken home, mereka tuh lebih ke area yang salah. Ada yang cenderung apa ya, cenderungannya itu lebih ke mencari validasi, mencari perhatian, mencari apa ya, interaksi, kebutuhan sosok orang tua itu dari dunia luar. Entah itu dengan cara berpacaran, atau bergaul dengan teman-teman yang mohon maaf salah arah, atau dengan ini itu segala macam. Tapi ya alhamdulillahnya itu dia tuh masih coba bertahan, hidupnya masih stabil, stabil banget, bisa banget dia ngehandle. Nah, sebenarnya yang paling miris aku dengar dari klienku itu satu. Ketika aku nggak tahu ya, mungkin kalian boleh gak sih bantu aku juga, mungkin kedepannya kalau dia muncul lagi tuh aku bisa bantu dia juga gitu kan. Sebagai cewek nih, sebagai cewek ini harusnya paham lah ya rasa sebagai sama cewek. Ah, aku sempat bilang sama dia, kenapa nggak coba untuk apa ya, ngelihat dari usianya dan ngelihat dari kemampuan finansialnya, kok aku rasa dia udah bisa kayak hidup mandiri loh sendiri gitu. Ibarat kita ngekos ya, kuliah ngekos sendiri bisa gitu kan, mandiri. Tapi dia tuh nggak bisa gitu. Dia nggak bisa terima karena satu alasannya cuma satu yang bikin aku tuh nggak bisa berkata-kata. Aku mungkin benci sama kedua orang tua tapi aku juga ada rasa sayang di dalamnya. Nah, aku tuh bingungnya di sana. Wajar ya, memang wajar setiap anak tuh punya rasa sayang, at least kalau kita bilang harapan untuk mendapatkan kasih sayang lah, feedback lah ya, pasti setiap manusia itu butuh feedback gitu, butuh peran apalagi seorang anak gitu. Mungkin kebalikin ke forum, sumpah coba bantu aku juga ini untuk menjawabnya. Tapi kalau untuk pertanyaan di awal tadi, sorry ya Kak Mita ya, jadi ketutup pertanyaan Kak Mita. Tapi dari aku mungkin ya selayaknya aja ya untuk fenomena-fenomena ibu seperti ini ya. Satu aja sih,
itu bisa kita lihat dari ya itu tadi. Kalau memang apa ya, semua ibu itu makhluk yang sempurna, kenapa muncul namanya kelas parenting sih? Dari logikanya aja tuh berarti ada nih, ternyata ada kasus di mana ibu tuh gak masih ada yang gagal atau ayah yang gagal mendidik anaknya, merawat anaknya. Mungkin itu sih guys. Sorry kepanjangan. Oke, makasih Kak Adit. Nah, tapi kalau disuruh jawab kayaknya aku akan lempar ke Kak Balkis ya. Kayaknya aku udah bisa jawab itu. Karena aku juga bertanya-tanya. Silakan Kak Balkis gimana? Oke, boleh ulangi lagi tadi pertanyaannya. Ini pertanyaan yang mana nih? Yang Kak Adit? Duh, oh, dari aku tadi Ulangin mungkin lagi lebih aja. ke fenomena yang ini ya Kak. Ya, tadi mungkin singkatnya fenomena orang-orang yang merasa motherless gitu. Terutama di sini kan kita banyak anak-anak rantau ya. Ya walaupun mungkin ada juga yang sebelumnya hubungan sama ibunya nggak baik-baik aja ketika rantau. Entahlah, ada yang mungkin jadi perlahan memperbaiki, ada juga yang ternyata nggak semudah itu ya untuk memulai memperbaiki hubungan antara anak dan orang tua yang sebelumnya udah ada masalah. Mungkin kedekatan emosionalnya. Oke, guys, aku udah nangkap balik. Mungkin benar tadi fenomena-fenomena yang sudah dipaparkan juga oleh Hadid ya mengenai motherless, fatherless. Studi 2000 dari 2024 kemarin, negara kita Indonesia ini punya tingkat fatherless dan motherless nomor 2 di dunia, guys. Ini kenapa tingginya tingkat aku nggak tahu, eh, tapi ini bukan untuk menyalah-nyalahkan ya, tapi ini adalah fenomena yang kita bisa tarik dan belajar, bukan untuk menghakimi. Sekali lagi, bukan untuk menghakimi. Inilah kenapa fatherless dan motherless itu terjadi di Indonesia itu terlihat sangat amat dari cara para pemuda-pemudi ini tingkat relationship-nya tinggi. Jadi dengan kata lain itu pacaran. Mereka akan sangat-sangat stres ketika mereka nggak punya pacar. Lebih stres daripada nggak punya uang. Ini fenomena yang terjadi di kalangan muda-mudi. Kenapa itu terjadi? Itu akan ada hukum sebab akibat tuh ke fatherless dan motherless. Yang tadi aku bilang, jadi sosok ibu, jadi sosok ayah itu bukan tentang apakah anak tersebut lahir dari rahim perempuan itu atau dari ayah biologisnya. Itu tidak sederhana tentang itu aja. Tapi memang di mana perannya. Aku sering bilang ke beberapa klienku yang nanya, Kak, gimana tentang peran orang tua, peran ibu dan ayah gitu kan. Aku bilang, sebenarnya kalau mau diambil sederhananya gini. Ibunya itu ngurusin tentang cinta, kasih sayang, bagaimana dia akan membangun hubungan dengan sesamanya, bagaimana dia punya kasih di dalam dirinya, bagaimana dia bisa memberi rahmat kepada yang lainnya. Maksudnya bukan rahmat dari Tuhan ya, tapi berkasih sayang, saling mengasihi gitu kan. Itu sesuatu yang menjadi tanggung jawab ibunya. Cinta, kasih, sayang itu ada di ibunya. Tapi tentang bagaimana seorang anak ini kemudian bisa mengarungi kehidupannya, itu posnya, itu posnya ada di ayah, ada di bapak. Bagaimana cara dia membuat strategi, bagaimana cara dia membuat
keputusan final, dan bagaimana cara dia melihat sebuah masalah ataupun tantangan yang dia hadapi. Itu peran ayah sangat amat penting. Aku selalu bilang gini, kalau ada sosok perempuan yang dia dibaikin dikit aja, dia ngerasa eh, cowok itu suka aku, cowok itu cinta aku. Nah, ini nih kita bisa tahu bahwa memang tangki cintanya dia kosong. Padahal aku selalu bilang gini, kalau ada cowok baik, ada cowok yang membantumu kayak gitu kan, itu adalah basic sebagai seorang manusia. Kalau ada yang kesusahan, dibantu. Kalau ada yang meminta tolong, dibantu. Itu basic. Itu bukan effort dan itu bukan sesuatu yang unik. Makanya aku bilang gini, jadi orang baik itu basic. Tapi ketika ada satu orang baik yang diagung-agungkan, maka kita perlu sadar gitu bahwa ternyata kebaikan itu sudah sangat langka di lingkungan kita gitu. Sehingga ada orang yang baik, itu kita sangat amat memujanya kayak gitu. Makanya aku selalu bilang gini, kalau lo mau belajar, berburu, membuat strategi, itu ada di laki-laki. Hadit mana Hadit ya? Gitu. Tapi nanti Kak, bagaimana dengan mungkin teman-teman dengar feminisme ya tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki. Aku tidak sepenuhnya setuju dengan kesetaraan ini karena kenapa? Karena sudah Allah ciptakan laki-laki di atas perempuan. Artinya apa? Laki-laki memimpin perempuan. Jadi kalau eh, ada yang bilang kita tuh harus setara secara gender gitu kan. Ya, tapi aturannya ya memang sudah dari sananya. Bukan berarti tidak setara akhirnya aku nggak bisa Kak, berarti jadi ketua BEM nggak juga. Berarti cewek harus di rumah aja dong Kak, nggak juga. Jadi jangan sempit dalam memahami sesuatu. Bahkan ada seseorang tingkat tingkat memaafkan orangnya tuh sampai sini teman-teman. Ini mungkin di luar topik tentang Hari Ibu, tapi memang untuk punya sudut pandang baru dan perspektif yang berbeda, kita harus berani sampai sini. Eh, ada seorang pemabuk. Kalau secara hukum dasar dan hukum logika, kita akan punya perspektif negatif ya sama dia. Dia seorang pemabuk, ya kan? Dia orang yang minum-minum. Dia mungkin merugikan banyak orang. Mungkin dia jadinya judol dan lain-lain gitu kan. Tapi ada satu perspektif yang menurutku bisa dipelajari, walaupun tidak untuk diyakinin sepenuhnya ya. Dia paham gini, tapi kita nggak pernah tahu sudah berapa kali di sudut hatinya bilang, aku pengen berhenti minum. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang lain itu sampai segitunya, gitu. Sampai di titik itu. Kalau kita nggak pernah belajar, kalau kita nggak punya perspektif yang baru, mungkin kita tidak akan punya perspektif ini dan kita akan kesulitan. Kesulitan untuk melihat bahwa orang yang punya kesalahan pun punya kesempatan untuk berbuat baik, untuk memperbaiki kesalahannya. Kayak gitu. Makanya aku selalu bilang, satu yang tidak boleh berhenti itu adalah jangan pernah berhenti belajar karena kita nggak pernah tahu manusia itu hatinya, pikirannya itu benar-benar tidak bisa kita hakimi seperti itu. Makanya balik ke topik fatherless dan fenomena motherless, aku sering bilang gini, eh, orang tua itu punya lukanya. Kita punya luka pengasuhan yang diakibatkan orang tua kita. Kalau misalnya kita mau salah-salahan, aku jadi begini karena mama nggak pernah hadir, mama nggak pernah tanya gimana aku hari ini, gimana orang-orang memperlakukan aku hari ini. Kita terlalu sempit kalau untuk stuck di sana aja. Gimana dengan mereka yang tinggal di kolong jembatan?
ya kan? Yang di kolong jembatan, yang di pinggir jalan, apa sempat ibunya nanya, nah gimana kamu hari ini? Apakah orang di jalanan memperlakukanmu dengan baik? Kayak gitu. Jadi ada banyak tempat yang kita itu, aku selalu bilang gini, ambil jalan tengah. Mungkin kamu pengen banget dengar perkataan maaf dari ibu atau ayahmu. Maaf ya, ayah begini-begini gitu kan. Atau maaf ya, ibu begini-begini gitu kan. Tapi itu tidak pernah terjadi gitu kan. Pilihannya adalah kamu maafin. Nggak usah nunggu orang tuamu minta maaf. Karena mereka pun punya luka masa lalu, punya luka pengasuhan. Kalau kita nunggu maaf dari orang tua, dan ternyata orang tua pas belajar nunggu maaf dari nenek, dari mak bapaknya, begitu seterusnya, kapan kapan selesainya? Kayak gitu. Jadi aku bilang, mungkin ada beberapa hal yang di dunia ini bisa kita perbaiki, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita biarkan. Kita biarkan dalam artian kita maafin, kayak gitu. Karena nggak semua luka itu sembuh dengan maaf. Ada juga yang dengan memaafkan. Ada tambahan, ada imbuhan kan di depannya. Seperti itu, teman-teman. Kalau kita cari sosok ibu ayah yang sempurna, yang bahasanya gini ya, waktu, quality time, uang ada, aku rasa Indonesia tidak akan lama menjadi negara berkembang. Kita akan jadi negara maju. Tapi ini fenomena yang balik, aku bilang, mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa start ke depan. Kayak gitu. Dimana memang point of view-nya aku selalu bilang gini, kalau kamu nggak siap punya anak, tolong banget ditarik ke belakang. Nanti kalau punya anak tuh diapain? Disiapin. Sesuatunya disiapin. Sekolahnya, terus juga makannya, tempat tinggalnya, segala macamnya, tolong itu dipastiin. Kayak gitu. Jadi, eh, jangan kita buat lagi luka untuk anak kita. Kita kan paham, kita belajar. Kayak gitu. Makanya PR-nya adalah apakah menemukan ayah yang pas untuk anak-anakku? PR nggak tuh? Gitu. Aduh, panjang banget aku ngoceh ya. Nah, soalnya namanya ruang ngoceh. Oh, iya. Menarik, menarik. Sebelum lanjut, mungkin kan Nadia mau menambahkan dari sudut pandang Kak Nadia, silakan. Oke, jadi sebenarnya tadi eh, dari Kak Hadit sama Kak Balkis itu aku jadi pengen cerita. Sebenarnya fenomena itu adalah aku. Dan ya, kenapa di episode sebelumnya itu aku cerita banyak tentang itu yang sampai pada akhirnya di titik aku berani apa-apa sendiri karena ya aku udah di titik semua orang yang anggap aku penting itu mengajariku untuk kamu harus sendiri gitu. Nah, jadi aku adalah salah satu orang yang survive dari sana. Karena ngomongin tentang ibu juga, saya sama ibu beda iman. Jadi eh, pencapaian tahun ini adalah aku bisa berhijab. Jadi aku baru berhijab itu kemarin tuh Maret ya, Maret apa April gitu. Dan itu juga banyak konflik sama eh, ibu, sama orang tua gitu. Jadi, eh tapi aku tetap lihat niatku, aku tetap nekat sampai apa? Ada jarak jarak yang cukup jauh dan jarak emosional juga. eh, jadi sampai pada akhirnya kita sama-sama nurunin ego dan lama-lama aku membuktikan gitu. Aku pengen membuktikan bahwa aku tuh nggak berubah gitu loh pakai hijab gitu. Karena memang banyak banget hambatan dari keluarga gitu. Jadi memang dari itu baru mungkin seperempat atau sedikit ceritaku kenapa aku di episode sebelumnya itu kan aku udah cerita ya kenapa aku bisa sampai di titik itu juga itu
ada benang merahnya juga sama fenomena-fenomena yang diceritain sama Kak Hadit sama Kak Balkis tadi. Dan alhamdulillah aku termasuk orang yang alhamdulillah ya, maksudnya ini jadi pelajaran dan uh, aku bangga sama diriku sendiri karena bisa survive gitu. Ya, walaupun masih banyak belajar, masih mungkin kadang lukanya muncul lagi, tapi kayak ya kita manusia, kita nggak bisa selalu mulus, nggak bisa apa ya kuat terus. Jadi ya gitu. Dan aku bersyukur karena dengan berbagai apa ya tantangan sama pembelajaran yang dikasih sama Allah itu aku jadi lebih memahamin orang lebih dalam, terus aku jadi memahami diriku sendiri, aku lebih sayang sama diriku sendiri, aku jadi lebih selektif, eh, selektif ya sama mungkin orang-orang toksik mungkin ya yang menurut aku toksik buat diriku, buat apa keseharianku, jadi aku lebih sayang sama diri sendiri gitu, kayak gitu. Keren banget, jujur. Aku terharu. Tapi, Congratulations ya. amin ya Kak, semoga Alhamdulillah, dimudahkan. amin. Perayaan ya, perayaan diri sendiri ya. Gak Iya, apa-apa teman-teman, mungkin soon ya. Ini salah satu langkah besar kita untuk aku bilang, ini aku baru sempat ngobrol sama Hadit sih. Aku bilang Hadit mau nggak aku ajakin buat apa ya bermanfaat lah buat orang lain asik. Tapi mungkin aku harapannya itu akan jadi ladang sumber pekerjaan gitu. Karena kenapa? Aku nggak pengen kamu bermanfaat tapi ternyata malah dimanfaatin orang lain gitu kan. Jadi gimana caranya kita itu punya simbiosis mutualisme ya kan. Kita bantu orang lain, kita pun hidupnya terbantu kayak gitu. Jadi kalau sekarang kita mungkin merayakan hal-hal kecil ini tuh mungkin baru berapa orang nih? Mungkin 7 atau 9 orang. Ya, Sun, teman-teman, kita akan merayakan hal-hal kecil seperti ini sama ribuan orang lewat digitalisasi. Jadi, mohon doanya aja nih. Ini kalian adalah saksi kalau suatu hari nanti memang Allah beri kesempatan untuk kita punya kolam yang jauh lebih besar seperti itu. Nah, yang sekarang ngoceh ya Kak Balkis, Nadia gitu kan. Kita tunggu ngocehnya Mita gitu kan. Terus juga Hadid gitu kan. Soon kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang jauh lebih certified, yang jauh lebih aku selalu bilang semua orang sebenarnya berhak ngomong, cuman tinggal sesuai kapasitasnya aja kayak gitu. Jadi Soon semoga kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang jauh lebih besar lagi ya. Hai Joshua, come to. Oke, aku balikin ke Mitalina. Tadi tuh kayaknya ada siapa yang angkat tangan ya, minta. Tapi orangnya udah Iya keluar deh, juga. tapi udah keluar sih tadi tuh kayaknya. Iya ya, ya sudah nggak apa-apa. Di room Mungkin chat kita ada juga bisa nggak ya? sambut Nggak si ada ya? tamu. Hai Joshua. Oke. Halo Halo Kak Joshua. kakak-kakak, halo kakak-kakak sekalian. Halo, Ya, kenalin aku Halo Kak Joshua. Joshua. Salam kenal, Kak. Salam kaget gitu kenal. ya. Kak Iya, Joshua dari planet mana? planet mana ya? Hmm, planet itu apa? Planet bumi, Kak. Planet Bumi, oke. Aku kirain dari Mars, Kak. Mau titip pesanan tadi aku. Iya, soalnya aku diundang sama Hadit ini. Backingan. Kamu diundang atau dipaksa ya? Mirip-mirip, hampir-hampir sama ya. Mirip-mirip ya, oke. Iya, Kak Eh, mana nih, Pak ya? aku aku izin kasih apa ya, kasih gambaran sedikit ya Kak. Kita tuh hari ini tuh ceritanya lagi perayaan Hari Ibu digital gitu kan. Jadi kayak ya seluruh Indonesia. Mungkin ada yang dari Solo, ada yang dari Bandung, ada yang dari Pluto, macam Hadit ya. Aku rasa dia dari Pluto. Gitu. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol tadi tuh kita udah kenalan pertama, terus juga kita udah ngobrolin tentang apa sih arti ibu menurut kamu gitu kan.
apa yang terlintas di kepalamu gitu kan. Terus juga kita udah ngomongin tentang fenomena fatherless, motherless gitu. Nah, jadi mungkin Kak Joshua biar dapat gambarannya kita ngomongin apa. Jadi kakak jangan takut ya, ngoceh aja kak. Oke, Kak. Oke. Karena kakak sudah mendapatkan gambaran, jadi aku mau denger juga dong sudut pandang dari kakak, arti ibu itu apa, terus fenomena yang terjadi nih yang kakak tahu, yang kakak lihat, atau bahkan yang kakak alami gitu kan. Silakan Kak Joshua. Aduh, berat nih. Aduh, jaringanku tiba-tiba rusak, Kak. Gak Waduh, usah waduh. alasan, Jos, gak usah alasan, Jos. I know you. Aduh, Kak, eh, biar Jos ini kupancing dikit ya. Jos ini butuh di hook dikit nih. Kasih hook iya. dikit baru. Aku mau denger cerita Hadid, Mae. Soalnya cerita Hadid aja. Gini deh, Jos. Kita orang kita. Ntar batuk. Hmm. Apa? Oke, sorry guys. Lanjut. Biar lebih enak. Joshua ini setahu aku ya, Kak Balkis. Dia kalau untuk teori psikologi dia bagus banget ya. Kita bisa jadi dia referensi ya. Oke, Berlebihan, Jos, biar enak nih. berlebihan nian kau nih. Ku lempar dengan ini aja ya. Temanya Oke, Pak. Jas, Sudah menurut jelas ya. ibu itu apa Ya, sih, Jos. Jas? Kan gini masih hari ibu ya kan paling erat juga nih konteksnya ke arah pelasu nih. Happy Mother's Day. Iya. Tak mana ya, aku tuh tiba-tiba diundang dan bahas ibu tuh kayak tak panjangnya nih tuh ya. Susah. Nggak Kita apa-apa. Jos. Ini Santai juga aja. Ini nggak ada aku persiapan. Aku baru pulang dari gacoan nih dah. Tadi Happy paksa-paksa. bawa ibu gak Jos ke gacoannya bawa ibu gak harus Tidak, dirayain. aku lagi tidak di Waduh. dekat rumah ya. Aku lagi di luar kota. Waduh. Parah Aku lagi, emang Jos. iyo, ibu di Aceh, aku lagi di Palembang ya. Cuman nama ya. Waduh. Tapi aman kan ibumu Jos di Aman, Aceh kan juga aman, sama aman, aja aman. sebenarnya. Aman ya. Aman. Oke, cerita Hadid. Apa arti ibu bagi Hadid? Aku udah cerita tadi, Jas. Cuman ini aja sih, bantu aku untuk menjelaskan konteks soal pola asuh dari, ya mungkin dari teori besarnya paling enak kita ngomong dari teorinya si Dayana Bamrin ya tahun 1967, seingatku. Iya gak sih, Kak Balkis? Nah, Ini langsung bawa-bawa teori ya. kita pakai konsep lah, biar Aduh, pakai argumen kita teori lagi. bisa kembali ditebak si Dayana. Ya, Jos. Jelasin, Jos. Kowe lebih hafal dari aku. Kalau aku tahunya dimensi sama contohnya aja. Kalau untuk mendeskripsikannya Joshua nih ahlinya nih. Apa berlebihan kau nih ya? Nggak biasa-biasa aja. Gimana ya cakapnya? Ibu is everything itu loh. Lanjut, Jos, lanjut. Jadi ibu Iya, aku mau is dengar everything itu gimana Kak Joshua? Silakan. Aduh, ke dalam nian ini. Jos, pergunakanlah gelar Ya SPSI-mu udah itu, Jos. nggak apa-apa. Tadi Jo sudah bilang ibu is everything ya kan. Semoga itu mewakili teman-teman. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mitalina. Mungkin biar Joshua menghangat dulu nih bersama kita. Dia belum kebangun trustnya ya kan. Kita bangun kenyamanan dulu dong. Iya, bangun kenyamanan. Sebenarnya, ini sebenarnya satu pertanyaan terakhir ya sebelum saya tanya jawaban nanti. Dan ngomong-ngomong, ini Kak Joshua mati lampu juga kah? Kayak Kak Hadid? Iya, Kak. Lagi tak pacak ya. Maksudnya nggak bisa kita, Kak. Mau hidupin lampu ya. Sekali cowok-cowok ini. Joshua, ini dari Medan kalau nggak salah ya, Jos? Iya nggak ya? Iya nggak? Soalnya aku merantau, Kak. Aku tinggal di Aceh. Oke. Tapi pasangan sini anak rantau semua nampaknya ya. Adit tuh Adit tuh anak Padang tuh. Adit doang yang nggak ngerantau. Iya, kekasih Uni Padang ya. Oh iya. Oke Kak. Jadi kan kita udah sharing ya tentang apa sih itu ibu, terus menanggapi bagaimana fenomena fatherless dan motherless di era sekarang ini. Ini pertanyaan yang mungkin melanjutkan dari sesi sebelumnya ya.
tadi kita bicara bahwa apa tadi kok aku jadi lupa. Gini, ketika kita sebagai anak nih ya posisinya, ketika kita menghadapi kenyataan bahwa peran ibu yang kita terima mungkin tidak sesuai harapan gitu. Mungkin kita udah nggak berontak nih, kayak kita bisa menerima kenyataan itu, bisa memaafkan, tapi hubungan kita tuh masih renggang gitu. Sebenarnya, apakah itu emang harus dari kita yang memulai? Dan bagaimana kita harus memulai memperbaiki hubungan dengan ibu itu? Sebagai yang mungkin kita tumbuh di bawah didikan ibu yang mungkin bisa dibilang dingin. Tapi ketika dewasa kita sadar kayak, oh kayaknya nggak enak banget ya hubungan antar keluarga, antar ibu dan anak kayak gini. Gimana sebagai anak kita harus memulai membangun kedekatan itu. Mungkin dari siapa dulu yang jawab? Romantis. Balik ke Nadia nggak sih? Ada dia dulu boleh. Aduh, kena lagi. Karena dia kayaknya relate nih bisa ya. Tadi kan Jujur, kalau dari aku, tadi kan aku relate banget Kak Balkis bilang memaafkan ya. Dan aku relate banget sama fenomena itu tadi. Memang itu kisahku, ternyata itu kisahku. Dan Apa ya lagunya ya? ya, dari itu butuh proses yang panjang, konflik batin yang berat banget, tapi alhamdulillah ya bisa bisa survive gitu. Jadi memang mindsetnya adalah memaafkan. Kalau dari aku, dari pengalaman aku sendiri, aku yang mulai dulu, aku yang belajar. Nah, tadi juga Kak Mita kan mention ya tentang merantau ya. Dan itu memang ternyata ngerantau itu jadi lebih ini ya, eh, ngenalin diri sendiri sama hubungan antara kita dan rumah dan keluarga gitu. Jadi banyak refleksi ternyata banyak ya luka-luka yang selama ini tuh tertutup gitu dan kita nggak mau tahu dan lain-lain gitu. Jadi lebih menghargai aja, lebih menghargai hubungan. Dari situ tuh ya aku lebih menurunkan ego dan memaafkan semuanya karena pernah dengar nggak kata-kata yang ini? Apa tuh? Orang tua tuh juga pertama kali jadi orang tua. Iya Iya, kan? betul. Jadi ya gimana kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Mereka juga belajar dari orang tua mungkin zamannya dulu mereka nggak bisa belajar se-deep sekarang maksudnya se-mindful sekarang tentang hubungan antara orang tua dan anak gitu loh jadi nggak ada yang bisa disalahin juga gitu kita ya nggak boleh nyalahin siapa-siapa karena ya kita manusia kita punya jalannya masing-masing gitu jadi hmm, memaafkannya dengan ngertiin mereka juga belajar jadi orang tua pertama kali kita juga sebagai anak tuh ya kalau menurut aku sambil kalau misalnya kita punya ilmunya atau kita punya apa ya mindset yang lebih bisa menjaga hubungan kita tuh sharing bareng gitu menurunkan ego memaafkan terus habis itu memulai dulu untuk membangun hubungan yang lebih dekat gitu kita belajar bareng nih bukan menggurui orang tuanya tapi kayak misalnya bisa nih nanya kalau menurut mama gimana ya kalau kayak gini gitu jadi eh baik lagi itu kalau dari Pinter, aku pinter ngakalin ya. jujur jujur iya Jadi itu mungkin relate ke rumus ini teman-teman. Aku izin menyambungkan ya. Relate ke rumus satu pertanyaan itu bisa 10 jawaban atau 10 pertanyaan cuma satu jawabannya. Kayak gitu. Jadi disesuaikan apa ya daripada terus-menerus kamu menuntut orang tua melakukan kewajibannya, lebih baik kamu jadi Abu Nawas yang menemukan solusinya gitu. Jadi kalau ada yang belum pernah dengar cerita Abu Nawas, nanti Google search ya Abu Nawas itu apa dan cerita-ceritanya kayak gimana.
bukan untuk ngadarin orang tua, tapi memang apa ya? Kalau untuk renggang atau apa, kalau di awal-awal itu pasti renggang. Teman-teman aku berani bilang ya, nggak ada yang pas kita belajar orang tua kita kondisinya begini, terus kita tuh langsung baik hubungannya nggak begitu. Bukan berarti dengan ada ilmunya kita tahu kita paham, pas praktek tuh mulus-mulus aja. Kagak, nggak semulus itu teman-teman ya. Jadi apa namanya, kurang lebihnya itu cari jalan untuk kita jadi bunglon gitu. Bukan jadi orang yang manipulatif, tapi memang kita bisa beradaptasi sesuai tempatnya kayak gitu. Jadi kita sesuaiin orang tuanya nih kayak gimana, sambil memang kita lihat patternnya. Kalau orang tua kita ini bisa disuges dengan ilmu-ilmunya kita, itu masukin pelan-pelan kayak gitu. Jangan dipaksa pas kita belajar, kita ketemu, mama nih ya, mama tuh gak pernah berperan sebagai layaknya seorang ibu. Wah, perang dunia ketiga, teman-teman. Jangan gimana-gimana gitu kan. Jadi kayak perlu kayak mungkin ada yang namanya diajak nonton bareng gitu. Mama ada yang baru nih filmnya gitu kan. Ternyata tuh filmnya parenting gitu. Nah, kita nggak perlu ngajarin yang gimana-gimana, tapi kita tahu caranya gimana orang tua kita ini diperlakukan kayak gitu. Udah Kak, aku udah cari segala macam cara kayak gitu kan. Memang di beberapa case teman-teman banyak orang tua itu yang sangat amat keras. Kayak gitu. Karena kenapa? Aku selalu bilang gini, orang tua itu sudah ada di titik prinsip final. Teman-teman tahu yang namanya prinsip final? Orang tua kita sudah berumur, pengalamannya sudah banyak. Asam, manis, pahit, asin udah ditelan. Jadi ketika dia menemukan fakta lain tentang eh, sesuatu yang tidak sesuai. Misalnya dia dulu adalah orang yang sangat amat baik, terus tiba-tiba dimanfaatin sama temannya. Nah, prinsip ini akan dia bawa sampai mati biasanya. Nanti dia akan bilang gini, kamu gak jangan terlalu baik sama teman kamu, kayak gitu. Tanpa dia menjelaskan bahwa dulu dia punya pengalaman yang buruk, kayak gitu. Intinya dia prinsipnya udah final. Tahu nih orang-orang macam kayak gini tuh ya, mama tahu banget di orang yang kayak gini-gini. Dia benar secara pengalaman, dia benar, dia valid kayak gitu. Walaupun aku selalu bilang pengalaman itu tidak selalu bisa diterapkan ke generasi sebelumnya atau generasi setelahnya. Balik kembali disesuaikan pada tempatnya kayak gitu. Ada fenomena orang tuanya tuh kalau ngomong suaranya kenceng. Wah, itu kayaknya fenomena gue. Jadi memang ya hidupnya itu di pantai, di pesisir. Jadi kalau ngomong nih teman-teman yang lembut, halus gitu, nggak kedengeran. Kayak gitu kan. Jadinya pakai bahasa isyarat gitu kan. Kalau misalnya eh, ngomongnya pelan-pelan kayak gitu. Jadi balik benar kata Nadia tadi untuk memaafkan gitu. Aku balikin lagi ke Nadia. Kak, jujur relate banget. Maksudnya, oh Iya. ada ini ya, ada ilmunya ternyata. Selama ini, selama ini cuma pakai insting gitu kan. Iya, melatih Oh, jadi kayak, melatih ini ya, melatih critical thinking gitu ya. iya. Dan itu berat banget jujur. Kayak gitu. Wow, aku jadi Tapi paham. tapi jujur ya, mungkin kalau ada teman-teman yang bisa kasih masukan ke aku, tolong kasih masukan. Ada satu yang nggak bisa aku hadapin. Ibu-ibu yang cerewet banget, sumpah. Oh, Ya, karakterku itu cenderung eh, apa ya? Cenderung ngomongnya banyak, tapi kalau misalnya yang terlalu cerewet itu aku tuh nggak bisa ngebalesin gitu lah. Kayak wah wah ada aja nih gitu. Aku sampai kayak mungkin di beberapa orang tuh aku akan dianggap pendiam karena jujur aku nggak bisa ngebalesin. Jadi kayak aku udah dengerin nih, denger denger nggak bisa balesin, nggak bisa ngomong kayak gitu. Makanya kadang aku ngerasa perlu yang namanya partner yang dia paham bahwa aku juga punya kesempatan untuk berbicara kayak gitu. Karena kalau udah terlalu cerewet, udah pasti nanti orang
Balkis itu pendiam gitu. Hmm. Yang tahu aku kayak gini, Kak Balkis pendiam, yakin gitu. Iya, iya. Gitu. Oh ya Kak Balkis izin nambahin yang ibu-ibu cerewet itu. Tapi Boleh teman-teman, siapapun, Mita, Lina, Tami, Hadit, Joshua, siapa lah yang bisa kasih masukan. Soalnya aku eh, cukup apa ya, eh drain gitu, cukup habis energiku. Bener. Jujur, jujur bener sih Kak. Tapi Kak Balkis kayak pernah nggak sih bertanya kalau misalnya ibu-ibu yang cerewet itu tuh karakternya kalau bisa agak di handle tuh kalau misalnya dikasih apresiasi pujian gitu. Tapi itu memang lumayan ngedraining kan ya. Iya kan? Biasanya suka dikasih ini. Ngedraining Tapi kan emang ya. ngedraining sih Kak. Ada orang yang cerewet tapi enak gitu Gak harus didengar dipaksa. ya kan, yang nggak bikin drain itu ada gitu. Tapi ada yang tipikal cerewet tapi tuh nguras tenaga gitu loh, makanya aku kayak how aku bagaimana gitu, karena bisa ngadepin satu dua orang jadi cuma dia aja yang aku hadepin gitu. Iya ya benar-benar. Udah banyak nih apa ketemu banyak orang Kak Balkis. Udah nge-handle. Thank you for sharing Kak. Yuk, Hadit ngomong, Hadit. Masalahnya aku relate juga yang kamu bilang kayak ibu cerewet ya. Mungkin Iya. hampir sama cerewet gak sih? Tapi kalau aku ya kayak dari kasus aku ya dari pengalaman pribadi. Kalau ibuku lagi cerewet aku paling biasa tuh mungkin diem doang. Ya apa ya? Diem dan perhatiin aja gitu marahnya kayak gimana. Kalau udah kelar baru aku apa apa ya ngomong. Mungkin baru-baru ini juga ada kejadian di mana ibuku tuh rewel banget gitu. Ya, kamu ini ya, kok kamu lama-lamain sih gitu macam gitu. Gitu ya. Nah, cuma kalau aku secara alami langsung kasih respon gini aja. Ya udah kelar ngomongnya. Berani aja sih kayak itu drill kayak waduh, aku tuh gak tanpa sadar juga sih bisa tiba-tiba udah bisa ngomong gitu aja gitu kayak I don't know, jujur itu emang bener, aku setuju banget tuh draining banget ya. Tapi ya agar lebih gak draining tuh ya caranya Aku satu. kepikiran ini gak sih, ada gak sih terapi buat orang tuh kayak, aku tahu ada beberapa orang tuh yang memang dia ngomong terus ya, ngomong terus gitu. Tapi maksudku ada beberapa hal yang nggak perlu diomongin, ya nggak sih? Ya, ya. Ada, ya itu bener juga sih, Kak. Itu Iya bener sih. kan? Hmm. Tapi gimana ya, kalau aku sih, ya ini cukup bingung sih aku, Kak. Tapi kalau aku ya, kalau untuk fenomena cerewet gitu tuh, ya kalau dari pengalamanku pribadi ya satu, aku ya udah dengerin aja dulu sampai butuh kelar ya, sampai adalah komanya dikit lah gitu. Nah, kalau udah ke koma tuh, mulut ibuku dikit, nah baru masuk gitu. Tapi kalau aku paling enak tuh gimana ya kalau ibuku lagi kalau kata bahasa halusnya tantrum gitu tantrum cerewet gitu kan Tantrum ya. paling seperti yang biasa kita diskusiin nggak aku selalu bilang apa kalau kita mau memasukkan proposal lah atau cara pandang kita cara kita berkomunikasi dengan orang yang enak dengan kondisi semua kebutuhannya terpenuhi ya kan kebutuhan primernya itu udah terpenuhi misal perut terisi kenyang moodnya lagi stabil kondisi waktu udah luang ini segala macam. Nah, kalau udah faktor itu udah bisa kita observasi dan kita analisis, tahu nih, ya kan? Mungkin ibuku lagi cerewet-cerewetnya gitu. Ya udah, biarin aja gitu. Kutunggu dulu sampai ibuku tuh memenuhi nggak di syarat yang aku anggap pokok tadi. Gitu. Nah, baru di sana aku tuh masuk. Mungkin ibuku udah kelar makan, udah santai, chill, baru aku ngomong. Baru bisa deeply ngomongnya. Hilang. Undang-undangnya semuanya. Nah, itu juga kita harus netral ya. Sebagai orang yang udah di taraf kita kan udah masuk bisa dikategorikan sebenarnya ya udah masuk usia dewasa awal ya semuanya kan nah udah bisa dibilang suara kita tuh kalau di keluarga udah mulai bisa diperhitungkan lah
ya kan? Ya meskipun sebenarnya banyak juga sih di luar sana yang udah usia dewasa pun masih dikontrol. Iya, ya tapi bisa kita manfaatin sebenarnya kalau kita punya kesempatan untuk ruang berbicara. Nah, dan apa ya kayak kalau untuk yang ibu-ibu sih itu sih Kak, menurutku tipsnya ya mungkin sedikit berbagi ya. Menurutku gitu sih ya. Kalau ibumu cerewet, dengerin aja dulu, kasih aja ruang, biarin biarin aja gitu. Seperti yang Kak Balkis bilang tadi, ya ibu juga punya luka ya, mungkin udah terbentuk dari yang apa dilaluinya selama ini hingga membuat dirinya atau cara komunikasinya seperti itu. Ya, ya udah. Kita kalau kita udah tahu, kita cari celahnya, cari celahnya. Nah, cari celahnya, biarkan biarkan aja dulu mengalir. Udah kelar, ada komanya atau ada jedanya, langsung masuk, ajakin ngomong private quality time bisa gitu, atau lagi dalam kondisi makan malam bisa, itu sih Kak. Dan kita tuh bisa masukin kritikan kita tuh secara halus di sana, kritik yang membangun. Nah di sana tuh jadi kayak oh pelan-pelan semuanya berubah. Ini titel bawahnya Dan ada mungkin ini ada nggak sih? satu. Ini hanya dilakukan oleh profesional. Wah, iya sebenarnya iya Kak. Bener banget. Dan sebenarnya aku pengen menambahkan satu hal lagi. Seperti tadi ya kayak untuk di teori pola asuh tadi. Seingatku kalau untuk teori pola asuh mungkin agar kita lebih mudah juga untuk mengobservasi atau menganalisis bagaimana sih sebenarnya kita tuh lahir dari pola asuh ibu yang seperti apa atau pola asuh ayah ibu tuh yang seperti apa. Ya ingat dari awal lagi dari Diana Bamrin tahun 1967 dia bilang dari dua dimensi yang dibagi dari dua dimensi apa sih Kak? Aku lupa. Oh, responsivitas sama apa ya satu lagi lupa lagi aku. Searching Kak, searching. Searching. Aku udah banyak banget bahas teori, sumpah. Dua dimensi itu dijadikan tiga bentuk contoh. Ya sebenarnya ini jadi referensi aja sebenarnya. Dari tiga contoh ya otoritarian ya, otoriter, demokratis sama permisif gitu. Dari tiga tipe gitu. Nah, kalau aku jujur mungkin sedikit berbagi juga di sini. Kalau udah yang aku observasi selama ini, bisa dikatakan hampir mendekati otoriter. Menurutku, aku lahir dari pola asuh yang cukup otoriter. Karena kelihatan banget bedanya aku dengan teman-teman sebaya aku dari dulu. The real. Mungkin karena gimana ya, mungkin ya keluarga, budaya keluarga, atau trauma generasional gitu-gitu juga ada ya, gitu kan. Nah, dan itu membangun aku lahir dari ya keluarga yang cukup otoriter. Tetapi ternyata di usiaku yang sekarang aku jadi berpikir bahwa oh ini semuanya bisa dirubah. Gak selamanya mereka akan jadi orang yang otoriter gitu. Ada masanya kok, ada kesempatannya kok. Seperti yang dari pengalaman Kak Nadia tadi juga kan. Ya, dengan survive selama itu gitu. Dengan pola dinamika keluarga yang seperti ini itu segala macam, belum lagi konflik batin yang dihadapi dia selama ini. Karena dia tuh juga bisa. Oh, ada loh ternyata titik baliknya. Ada loh celah masuknya loh untuk berubah. Nah, itu semua tuh juga berlaku untuk diri kita sendiri gitu. Mungkin untuk kita semua dan mungkin bisa kita sharing juga ke teman-teman kita kalau ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin membawakan konteks permasalahan tentang orang tua ini segala macam. Mungkin part yang mungkin bisa kita bagikan ya cara pola asuhnya. Kita bisa kenali ya rujukannya dengan cara apa ya teorinya tadi teori si Diana Bamfri itu udah lebih dari cukup sebenarnya menurutku ya untuk jadi acuan bagaimana cara kita menganalisis tipikal orang tua kita seperti apa. Nah, dari sana kita jadi enak kan untuk ngelihat solusi gimana. Kita enak juga untuk ya ngehandle-nya, cara berkomunikasi yang baik dengan orang tua gimana. Gitu sih. Ya, mungkin Joshua mau nambahin nih, Joshua gila, masih anget-angetnya nih, tapi diem doang. Tolong Jos, backup aing. Ayo Kak Jos, ini sebenarnya udah lagi menyiapkan nih. Ya, bener tuh Kak, bener. Aku setuju. Udah. Bener tuh kata Kak Adit tuh. Kak Adit tuh everything, semua yang dikatakan itu pasti benar berdasarkan jurnal itu. Oh iya, aku selalu dicekoki dosenku, Jos. Keren banget Kak Adit nih. Iya, ya. Buka konseling Kak Adit. Juga aku nambahin. Kalau kata dosenku waktu di kelas ya Kak Balkis ya, karena dia dan Kamita yang lain, katanya begini,
kalian yang masih muda pasti suatu saat jadi apa ya, jadi orang tua, yang laki-laki jadi ayah, yang perempuan jadi ibu gitu. Kalau kalian tujuannya pengen apa ya? Ya balik lagi ya teori biologi paling dasar, tujuan orang menikah atau tujuan makhluk hidup itu apa? Untuk melanjutkan keturunan. Nah, kalau untuk sekadar aspek keturunan bagi wanita gitu, jangan cari pria yang sekadar modal kaya. Tapi sebenarnya tuh wanita tuh realistis loh nyari Oh, aku cari yang apa ya kaya kalau loh, Dit. untuk Kak, kalau bisa ya kayak oke, tapi jangan yang pertama. Kalau untuk apa ya bagian Iya, aku itu genetik anak aku maharnya nggak mau seperangkat cari, alat mandi, maunya seperangkat berlian. tapi Kak dosenku itu gacor Kak. Dia ngomongnya begini loh, terang-terangan loh di kelas beliau ngomong sama Gimana? cewek-cewek di kelas itu tuh bilang gini. Dan cewek-cewek itu sebenarnya salah, jangan kalian cari yang kaya terus sekedar pinter doang ngomong gitu. Pinter nyari perhatian, kasih perhatian enggak bisa. Paling kalian centang tuh fenomena gitu tuh apa ya Pak Faktor biologi gitu ya. sama sekarang gitu ya. Kan TikTok banyak tuh Iya. tebar-tebaran soal gitu ya. Mandang, mandang fisik gitu. Justru harusnya kalian mandang fisik gitu. Karena secara genetika turunan mayornya itu dari ayah. Kalau kalian pengen anak kalian good looking ya potensinya itu dari ayah. Memang pasti dicampur dengan genetik ibu juga iya. Tapi lihat dari cari dari ayah. Kalau kalian pengen anak yang tinggi cari ya. Pengen punya anak yang hidungnya mancung cari ayahnya yang mancung gitu. Ya setelah itu baru kalau mau cari yang kayak ayah lah. Kalau bisa dapat komplit kenapa tidak gitu. Ya kan. Ya mungkin itu aja sih menariknya pengalaman aku soal itu. Mungkin ya lanjut Jos. Joshua dari tadi nih. Nungguin loh Jos. Iya, bener banget tuh kata Kak Adit. Aku setuju sih sama Kak Adit bilang. Semua yang katakan Kak Adit tuh bener sih, menurut aku. Nah, setuju-setuju aja Jos. Jangan setuju-setuju aja. Aku butuh tambahan gini. Butuh tambahan nih. Apa yang mau tambahkan? Bayangkan Kak, aku tiba-tiba tadi mau tidur kan. Tiba-tiba Jos sibuk enggak? Kenapa? Ayo join nih kata. Udah join. Ini disuruh aku berpikir teori. Gak harus teori juga Jos. Aku cuman melakukan pendekatannya pakai teori aja kok. Aku kebiasaan begitu. Soalnya sering dimarahin dosen pembimbingku. Kamu ngomong sembarangan. Emang ada teori rujukan gitu. Kayak, Kayaknya kebiasaan harus siapin jurnal Jos. Daripada nanti dipretelin orang kita yang tumbang. ya sih, udah mendukung banget sih sama yang kata Kak Adit tadi tentang yang apa tuh gak cari orang yang good looking, terus itu tentang tadi yang orang tua yang marah-marah, orang tua yang emosi, semua itu dikatakan benar. Jadi aku tuh bingung mau nambahin di mana lagi gitu. Ada lagi nggak cerita Kak Adit mungkin aku mau denger nih langsung gitu kayak mana siapa tahu aku bisa terbuka gitu di pikiran aku tiba-tiba. Kak Jos, boleh kali dari pengalaman Kak Jos. Iya pengalaman Joshua atau banyak tuh Apa pengalamannya. ya pengalamannya? Kalau mungkin tadi, kalau mungkin bagi kakak tadi ya kakak semua kan cerita tentang ibu yang cerewet dan segala macamnya. Mungkin karena aku tipe anak yang pendiam, aku tuh biasanya kalau mama aku cerita, aku tuh diem aja kayak aku tuh gak banyak bicara, aku tuh manut-manut aja gitu. Apa kata mama manut kalau dibilang dongkol ya pasti dongkol. Tapi ya kembali lagi karena pada dasarnya aku kayak udah dicekokin gitu loh kayak anak harus gini-gini ke orang tua anak itu sama orang tua anak harus hormat sama orang tua. Maksudnya hormat di sini bukan langsung gila hormat ya, tapi lebih ke tentang apa kata orang tua itu pasti benar walaupun jengkel ya. Aku anaknya diam-diam aja. Karena kalau even aku melawan gitu, kayak pernah nggak sih kayak misalnya lagi kayak berdebat sama orang tua, tiba-tiba orang tua bawa kayak mana kalau mama udah nggak ada, kayak mana mama sakit gitu-gitu Gitu kan, kan. pasti keluar jurus yang seperti itu. Jadi karena kebetulan mama saya itu ada gula, jadi kayak ya selalu itu tameng dia, jadi kayak udah banyak yang diem aja sih aku tentang segala banyak hal dan juga nggak banyak bicara dan seperti aku bilang pertama tadi ibuku tuh segalanya ya karena emang segalanya gitu loh mamaku. The most reason why I have live
until right now it's because my mom gitu. If my mom jauh-jauh tidak ada lagi ataupun gimana, I don't know what's going on in my life because yeah, I put happiness and everything to my mom, just to my mom. I live for my mom. Yeah, that's it sih yang bisa aku bilang. Waduh, tinggal buka Itu aja sih yang aku ceritakan. Udah ini, buka kelas Inggris aja, Jos. Enggak, kalau misalnya ada yang susah-susah diungkapin biasanya kayak gitu, langsung nge-mix. Itu sih dari aku. Thank you, Jos. Terus nggak ada kingan aku bawa nih orangnya nih. Wow, makin malam makin berat ya, guys. Tapi itu relate sih yang dibilang Jos. Nggak ada yang sayang kamu selain mama ya. Itu kata-kata mujarab dari mana itu? Aku sedang mikir apakah semua ibu-ibu di dunia ini sepakat. Iya, kayak iya mama nanti nggak ada, mama sakit naik gula aku kok kata. Kalau dia kan mama aku ada gula, jadi kayak selalu gula gitu kan. Dia kayak pusing ini. Iya. Karena aku juga pikir kayak kenapa ya, cuman aku harus ngertiin orang, yang ngertiin aku siapa pada akhirnya gitu. Tapi ya kembali lagi ya aku selalu berpikir bahwa ya mungkin di kehidupan saat ini tidak sebahagia ini, tapi ya sudahlah, apa boleh buat, kita hidup di sini dan harus jalani kehidupannya sekarang. Kita hidup karena hidup saja. Oke. Jadi tetap lanjutkan hidup ya. Iya, benar sekali. Yes. Hai. Suara siapa yang belum kita dengar? Zahira. Are you Betul banget, dari tadi aku pengen notice. Jadi Zahira? on cam, off cam, on cam, off cam lagi. Ya, Kak. Bagaimana tanggapanmu dengan fenomena yang sudah dipaparkan dan juga dijabarkan oleh Hadit dengan segala teori-teori yang ada? Ini berasa kuliah psikologi 1 SKS nih. Ya lagi jujur. Jujur, jujurlah padaku tentang Zahira perasaan. barangkali dari tadi kepikiran nih macam-macam. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Kayaknya belum ada deh Kak, soalnya dari cerita kakak-kakaknya semua juga relate juga gitu ya. Terus juga emang benar adanya kayak gitu gitu. Perlukah kita bikin buku panduan menghadapi Baik banget tuh Kak, boleh. Bisa boleh. Bisa dibikin modul tuh sama Kak Balkis tuh. Iya, nanti aku suruh Hadit menulis dengan teorinya. Ya, kalau untuk urusan nyari-nyari jurnal, aku aman kan. Bisa banget. Boleh. Sebenarnya aku Tapi mungkin punya ya. banyak proyek nanti tentang e-book teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya Rumah Ngoce punya kepikiran untuk collab e-book, nanti kita bisa bicarakan ya. Jadi 2026, walaupun HP-nya masih kentang sekarang Hadit, aku harap nanti berubah jadi cherry, wortel atau apel ya. Segera ya, bisa apa ya. Ya, jadi eh aku selalu bilang mungkin kalau di Islam tahun baru nanti bukan tahun baru kita, tapi apapun itu di setiap waktu yang sudah akan terjadi gitu ya, kita berdoa hal-hal yang baik sih. Apa yang bisa kita perbuat untuk 2026 yang tinggal berapa hari lagi guys? 1 minggu lagi tidak sampai. Sampai kok. Nah, sebentar. Aku calling jodohku di mana ya? Ya. Apa nih, pertanda apa nih? Tidak guys, 2026 list jalan-jalan aku sudah banyak. BTW, aku tanggal 30 sampai tanggal 1 Januari 2026 aku ada di Jawa Tengah guys, tepatnya di Dieng.
Dan kemungkinan ya tanggal 1 juga aku akan langsung berangkat dari Dieng ke Yogyakarta. Kalau jadi untuk teman-teman di wilayah Jawa nih, maukah kita meet up? Jadi kita agendain mungkin offline, ada games, terus juga ya aku harap mungkin kita bisa mempererat hubungan ini dengan tuker kado gitu kan. Untuk Joshua dan Hadid tentu boleh datang. Iya. Naik KRL 8.000 ke Jogja. Solo ke Jogja Itu kalau murah banget. 8.000. Oh iya deh. Oh iya. Kalau dari Dieng Jauh. teman-teman naik apa? Dari dia Dari naik. Dieng sih tulisannya di Maps 3 jam teman-teman. Aku nggak tahu realitanya gimana. Naik apa itu, Kak? Travel. Motor. Ah. Lah, Kak Belkis motoran. Enggak, nggak mungkin itu. Nggak bisa. Mungkin-mungkin aja sih. Tapi kalau motornya nggak ada. 1 Januari. Tapi nggak mungkin kita ketemunya 1 Januari sih. Jadi maksudku setelah 1 Januari atau deket-deket 1 Januari gitu kan. Kayaknya perlu melihat Tanggal. ketersediaan. Ya, nanti diagendakan aja di kalendernya guys. Oke. Gitu. Nadia Solo. Mitalina mana? Jogja. Jogja. Aku Cilacap. Kakak-kakak, aku Cilacap. izin potong bentar. Aku tuh boleh turun nggak? Aku turun ya guys, soalnya besok mau kerja lagi, mau tidur dulu. Oke, thank you Joshua udah Udah. gabung. Bye-bye. Thank Semangat you ya ya. Kak semua, apapun rencananya semoga terlaksana dengan baik. Amin. Amin. Thank you so much. Ya, dadah guys, sampai Kasih ketemu Kak lagi. Joshua. Bye-bye Joshua. Udah mau ditarik aja. Thank you, Kak. Oke. Hadit, gimana rencanamu ke Jakarta? Apakah aman? Lagi on progress aku Kak. Nunggu update-nya aja sih kepastiannya gimana. Soalnya kan ya aku tunggu kabar dari kakakku sih itu sih. Kalau jadi ya nanti bisa lah itu diatur Kak. Tenang aja. Ya, untuk sekarang Oke. stuck di sini dulu. Ya Kita apa yang butuh bisa. banyak gebrakan nih di 2026 biar nggak gitu-gitu aja. Nah, Aman. nah. Oke. Lanjut, Mitalina, agenda kita apa lagi? Apakah ada bernyanyi bersama? Nyanyi bersama. Sebenarnya kalau dilihat sih ya, harusnya masih ada. Sih, refleksi bersama sih, Kak. Gimana? Barangkali di sesi ini Kak Belkis mau memimpin Oh refleksinya iya ya, seperti ada apa? sesi eh, refleksi ya. Tapi tadi kita udah refleksi bersama sih. Mungkin kita berdoa aja ya untuk ibu kita gitu kan. Enggak cuma ibu sih, yang pastinya bapak kita gitu. Karena kalau ibu aja nggak ada bapak kita nggak jadi ya kan. Nah, karena Ya, mereka berdua sudah terlahir, maka izinkan malam ini tuh kita ngelepasin semua rasa-rasa rasa-rasa sebel gitu kan, rasa-rasa yang aduh gak enak banget gitu kan, masih nyesek, masih aduh kayaknya ini bukan salah aku gitu. Itu kita lepasin semuanya teman-teman dan izinkan untuk kita menerima eh, sesuatu yang lebih besar gitu kan. Entah kita menjadi seorang ibu nantinya gitu kan. Terus juga mungkin kita berperan menjadi seorang ibu, kita berdoa untuk senantiasa Allah bantu ya pastinya gitu. Karena nggak berat untuk main peran di sana gitu kan. Belum lagi dengan segala moodnya anak-anak. Kalau teman-teman belajar di psikologi tumbuh kembang itu luar biasa ya. Ada banyak hal yang nggak boleh terlewat gitu kan. Jadi di antara marahnya kita, kesalnya kita sama orang tua itu mereka punya banyak luka yang kita pun tidak bisa menyembuhkannya gitu kan kecuali lewat doa-doa. Ingat ya, doa adalah salah satu senjata untuk kita
yang bisa membolak-bolakkan hati itu kan hanya Allah ya. Jadi berdoa aja. Anggap ada yang memang kemudian doanya terkabul 20 tahun kemudian itu luar biasa gitu. Jadi jangan pernah mempertanyakan kapan doa itu terkabul, tapi udah lepasin aja doanya. Dan jangan pernah dicabut kembali doa tersebut. Kita berikan doa yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Semoga disehatkan gitu kan. Sampai memang kita bisa eh, kasih banyak hal ke mereka, ngebahagiain mereka gitu. Kasih tahu ke mereka bahwa kita bisa hidup baik-baik aja kayak gitu kan. Kita bisa jadi anak yang bukan sesuai maunya mereka, tapi memang kita menjadi anak yang semestinya gitu kan. Yang bisa mengarungi dunia dan juga tetap bisa berpihak dan berjalan pada jalannya kebenaran kayak gitu. Jadi semoga kita dipermudah untuk apapun peran kita nantinya gitu dan pastinya semoga juga Allah kasih kita pasangan yang sama-sama mau belajar, mau mengerti dan sekali lagi, jadi orang tua itu adalah proses, teman-teman. Jadi, pastikan bahwa Allah ngejaga kita, memberikan kita pasangan yang setara ya, secara pemikiran, secara kapasitas, dan juga mau untuk terus berprogres dan menjadi orang tua yang baik. Jadi, kalau misalnya sekarang kita tidak mendapatkan orang tua yang sebagaimana mestinya, semoga kita lah yang akan menjadi orang tua yang sebagaimana mestinya. Sekian dari aku. Thank you teman-teman. Udah hadir di perayaan kecil Hari Ibu ini. Semoga apapun itu, aku harap semua yang udah kita bicarakan dan segala macamnya hari ini, malam ini, itu bisa kasih insight ke teman-teman semua. Thank you so much ya, udah mau dengar celotehanku dan kita seru-seruan di sini. See you next time dan pastinya aku harap bisa lebih seru daripada ini dan jaga persaudaraan kita selalu ya. Thank you. Thank you Kak Balkis. Hmm, belum gitu tuh. Aku mau minta Nanti closing nanti statement mungkin dari next di WA aja ya masalah kita mau meet up dan segala macamnya. Oke. Nanti itu ya bawa makanan sesuai nama.